Siri Wangko, Tabea, Salam Rahayu. Kembali lagi berjumpa dengan saya dalam podcast atau dalam episode-episode susuyan yang terdiri dari Sisinau dan Poso. Susuyan yang berarti wejangan, dan Sisinau yang berarti nasihat, dan Poso yang berarti larangan. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa ajaran ini atau wejangan ini merupakan pesan-pesan leluhur, atau boleh dibilang sebagai nu ematua atau perkataan-perkataan para leluhur yang disampaikan berbeda zaman, di waktu yang berbeda, dan kepada orang yang berbeda-beda. Namun yang menarik adalah perkataan atau nuwu ini kemudian disampaikan kepada keturunan-keturunan. Diulang-ulang disampaikan di setiap pertemuan atau dalam kebersamaan kekeluargaan. Kemudian selanjutnya dirumuskan oleh organisasi penghayat kepercayaan Lalang Rondor Malesung atau disingkat LAROMA. Nah, pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang Poso yang keempat. Poso yang keempat berbunyi Sya'am Ma'ento Ang Kalewoang. Sya'am Ma'ento Ang Kalewoang ini secara harafiah berarti janganlah tinggal di tempat yang tidak baik, atau janganlah bermukim atau menetap di tempat yang jelek atau di tempat yang tidak menyenangkan. Pemirsa sekalian yang mengikuti podcast ini, kata mento dalam bahasa Tontemboan bisa berarti tinggal, atau bisa berarti menetap, atau bahkan bisa berarti menunggu dalam waktu yang lama. Kata mento ini sangat banyak digunakan kaitannya dengan rumah atau lolong atau lawi yang dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di dalam ruangan. Kemudian kata kalewoang berasal dari kata dasar lewo, artinya jahat atau tidak baik. Kalewoang berarti tempat yang tidak baik atau tempat yang tidak menyenangkan. Kata kalewoang itu sebetulnya sepadan dengan kata kaengkolan, tempat yang tidak rata, tempat yang berkelok-kelok, atau tempat yang boleh disebut sebagai jurang. Dan dalam ungkapan Sya'am Ma'ento Ang Kalewoang sebetulnya diberikan pemaknaan supaya jangan menetap atau pasrah dengan keadaan yang tidak baik. Sebetulnya dalam pemaknaan ini mau sampaikan bahwa kita jangan menyerah pada keadaan yang tidak baik. Menetap atau tinggal di tempat yang kita sudah tahu bersama tidak mendatangkan kebaikan, tidak memberikan manfaat yang positif dan baik kepada kita. Ada orang yang sebetulnya dia mengetahui dengan baik bahwa tempat itu tidak nyaman, tempat itu tidak membawa keberuntungan, tempat itu mempengaruhinya sehingga melakukan hal-hal yang negatif. Tetapi seolah-olah tidak ada pilihan lain sehingga dia bertahan di tempat itu. Dengan demikian Sya'am Ma'ento Ang Kalewoang diberikan makna bahwa kita sebagai penghayat kepercayaan harus berani mengambil tindakan untuk
keluar dari tempat yang membawa energi-energi yang negatif atau buruk kepada kita. Kalewang dalam pemaknaan selanjutnya saya boleh bilang misalnya masalah yang besar. Masalah yang besar yang bersifat misalnya menjajah kita. Misalnya dalam peristiwa di masa lampau, leluhur kita mengalami yang disebut dengan penjajahan oleh bangsa asing. Mereka ada dalam situasi yang ada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Jadi mereka berupaya keluar dari situ. Mereka tidak menyerah pada keadaan. Mereka tidak menerima begitu saja dengan perlakuan-perlakuan para penjajah yang sifatnya sangat merendahkan bangsa Minahasa. Yang mereka lakukan adalah melawan dan berperang. Mereka tidak hanya berpangku tangan atau hanya ongkang-ongkang kaki. Dengan demikian, Kalewong itu bisa juga dimaknai sebagai tempat yang menjadi sumber konflik. Tempat yang soe, kalau orang Minahasa, orang Manado bilang soe, atau tempat yang tempat yang tidak membawa keberuntungan. Orang-orang Minahasa dulu ketika mereka berkumpul di suatu tempat, kemudian justru mereka malah bertikai, terjadi perseteruan, terjadi konflik. Yang mereka lakukan adalah keluar dari tempat itu, kemudian mencari tempat-tempat yang baru untuk dijadikan pemukiman. Nah, kegiatan ini atau upaya ini disebut dengan tumani. Jadi mereka merambai tapal-tapal batas baru untuk menghindari konflik yang berkepanjangan antar mereka dengan mereka di satu tempat. Jadi jalan keluar dari Kalewang itu adalah keluar kemudian melakukan yang namanya tumani. Kalau pada situasi yang menjajah tadi, mereka keluar, bukan keluar dari tempat mereka, tetapi mereka mencari jalan keluar dengan cara mengangkat pedang dan melawan para penjajah. Makanya ada istilah Iyayat Usanti. Jadi angkat santi atau pedang, kemudian acung-acungkan. Itu sebagai upaya untuk menyemangati yang lain supaya ikut berjuang melawan penjajahan. Kemudian ada juga orang yang menghindari Kalewang, menghindari tempat yang tidak baik itu dengan sumengkot, atau mereka merantau. Merantau artinya pergi ke negeri yang jauh, kemudian mencari potensi-potensi baru di negeri baru. Itu banyak dilakukan oleh orang Minahasa. Banyak orang Minahasa yang kemudian di tempat yang baru, dia kemudian menjadi kolano atau menjadi raja. Di tempat yang baru kemudian dia menjadi pemimpin yang disegani. Itu karena dia berusaha menghindari Kalewang ini, menghindari tempat yang buruk ini, menghindari masalah yang besar, dan dia tidak mau bertikai. Sehingga dia jalan keluarnya adalah dia sumengkot. Pemirsa sekalian yang menyaksikan podcast ini, jangan kita merasa bahwa seolah-olah tidak ada lagi pilihan. Seolah-olah semua jalan sudah tertutup. Dalam doa para leluhur diucapkan dan diminta supaya Tuhan mengkas ngelalang, supaya Tuhan membuka jalan. Dan tentu jalan itu banyak. Jadi kita tidak boleh terjebak bahwa semua jalan sudah tertutup dan tidak adalah jalan lagi untuk kita. Kita harus mencari jalan-jalan baru untuk mengatasi masalah yang boleh disebut sebagai Kalewang ini. Kita mungkin pernah mendengar istilah
pernah mendengar cerita tentang Tumalun dan Wangkok Parepe. Jadi peristiwa ini bagi orang-orang di kaumnya Tumalun ini adalah Kalewuang, dan mereka menemukan jalan keluar dengan pertarungan 1 lawan 1 antara Wangkok Parepe dan Tumalun. Yang saya senang adalah di kampung saya ada satu lagu yang menggambarkan sebetulnya tentang topik kita pada saat ini. Ada satu lagu yang ditulis dalam bahasa Tontembuan yang kalau dikaji dan dicari maknanya akan sangat menyentuh perasaan orang, terutama orang yang seperti saya berasal dari desa Tonde. Lagunya berbunyi seperti ini. Roong ami roong makangarang Tonde, roong cami a nuna intalun, mandeing keleitu pak lelone cami imakaroong, mandekun tunggong kosok mentok lelone cami imakaroong Tonde sapangka saleang tantu kaereang winongos wontutu asal metutu, pros ulang pipi singkawo kalau watang menggigioang, agama yang mepangamanto ke maka nganga kerean karu waya. Secara sekilas lagu ini sebetulnya menceritakan soal kelimpahan yang ada di desa saya, desa Tonde di zaman lampau. Kelimpahan itu tergambar dalam ungkapan Anune Intalun. Jadi desa itu digambarkan ada di tengah-tengah hutan. Dan di dalam hutan ini penuh dengan binatang buruan. Misalnya di situ disebutkan kawok kalawatang, tikus dan babi hutan. Kemudian ada pos ulang pipising, ada belut, kemudian ada udang kecil, dan ada juga disebut tutu winongos. Tutu ini nasi, kemudian winongos adalah sayuran yang dimasak di dalam bambu. Namun di bagian-bagian akhir juga diungkapkan bahwa itu semua tersedia, tetapi harus ada upaya. Nah, itu disebut asal metutu. Pros ulang pipising kawo kalawatang menggigi orang winongos wontutu asal metutu. Jadi ada winongos, ada nasi, tetapi harus dengan tekun bekerja dengan rajin. Dan dengan demikian maka hasil yang diinginkan bisa diperoleh. Bahkan semua yang disebutkan tadi bisa diperoleh. Itu tergambar dalam ungkapan kerean karuwaya. Jadi semua bisa didapatkan. Kemudian ada ungkapan bahwa kerja keras dengan melakukan mapalus, atau dalam istilah yang lebih populer di desa kami disebut maando, maka yang dicita-citakan itu boleh dicapai. Dengan demikian, sya'am ma'ento ang kalewuang, jadi kita tidak boleh terjebak di tempat yang tidak menyenangkan, di tempat yang boleh dikatakan jahat,
Kita tidak boleh menyerah pada keadaan, kita tidak boleh berpikir bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Sebagaimana doa para leluhur selalu meminta supaya jalan dibukakan, mengkas englalang pak lampangan, begitu juga sebetulnya kita harus meyakini bahwa selalu ada jalan, selalu akan ada jalan keluar bagi setiap masalah kita. Sehingga kita akan berpikir bahwa kita bisa memilih jalan keluar apa yang kita bisa lakukan. Apakah dengan tumani menciptakan potensi-potensi baru, apakah dengan sumengkot, atau merantau dengan tujuan yang sama, mencari peluang-peluang yang baru, atau apakah berjuang mati-matian di tempat yang sama, bekerja keras untuk mendapatkan hasil itu. Semoga bagian ini yang diungkapkan dalam bahasa Tontembuan Sya'am Ma'anto Angkalewang bisa diuraikan secara baik, dan yang paling penting adalah dipahami oleh para penghayat kepercayaan sekalian yang ada di organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Lalang Rondor Malesung atau La Roma. Kalau ada kurang, ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Pakatuan pakaluwiren cita imbaya, tabia siri wangko rahayu.